Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah. Masih sekap, Pak. 1 tahun setengah, Pak. Tahun setengah ya. Oh ya. Taufik Hidayat buronan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung akhirnya berhasil ditangkap polisi di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni malam. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector itu tampak mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Saat hendak dibawa menuju Mapolda Jawa Barat, Taufik di dalam mobil polisi membantah telah menyekat kekasihnya yang berinisial YTR selama 3 tahun seperti yang beredar. Dengan tangan terborgol, ia mengaku korban disekap selama 1 tahun 6 bulan. Meski membantah durasi penyekapan tersebut, Taufik mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Selama berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Taufik terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Ia bahkan sempat memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Dalam rekaman video lain bersama anggota kepolisian, Taufik berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan sejelas-jelasnya kepada penyidik guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik. Iya dan aman. Alhamdulillah. Di dalam mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jawa Barat ya. Tapi mulai Berapa? Mana nih dia komandan? Sudah gitu. Atau Abi di tengah. Di tengah. Komandan deh, komandannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Ya. Siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah. Masih sekap, Pak. 1 tahun setengah, Pak. Tahun setengah ya. Oh ya. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga. Pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Di balik sikap tenangnya saat ditangkap, pelaku ternyata sempat dilanda kepanikan dan berpindah-pindah lokasi demi menghindari kejaran polisi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 malam di perumahan Gria Pesona Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat diamankan, pelaku diketahui bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya. Menurut Irjen Rudi, setelah kasus tersebut terungkap ke publik, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten. Ia memilih wilayah tersebut karena menganggap bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari pengejaran aparat. Namun, selama dalam pelarian, kondisi psikologis pelaku disebut terus tertekan akibat statusnya sebagai buronan, ditambah masifnya pemberitaan dan sayembara yang beredar di masyarakat. Taufik bahkan mengaku selalu merasa ketakutan dan mencurigai setiap orang yang ditemuinya. Karena merasa tidak lagi aman, pelaku akhirnya memutuskan kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Ciparai. Meski demikian,
Keberadaannya telah lebih dulu dipantau oleh tim cyber dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Jejak pelarian Taufik mulai terungkap setelah polisi mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang dilakukannya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Berbekal petunjuk tersebut, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran hingga mengepung kawasan perumahan Gria Pesona dan akhirnya berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Dari pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Berapa hari sebelum itu ke Majalaya pernah kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus, ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada. Setelah pelariannya berakhir di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dipastikan tidak akan ditempatkan di sel tahanan biasa. Polda Jawa Barat memutuskan mengisolasi tersangka di sel khusus dengan pengawasan ketat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik akan menghuni sel seorang diri di Mapolda Jawa Barat tanpa ditempatkan bersama tahanan lain. Selain itu, ruang tahanan tersebut dilengkapi kamera pengawas yang memantau aktivitas tersangka selama 24 jam penuh. Menurut Kapolda, penempatan di sel khusus dilakukan sebagai bagian dari pengamanan karena kasus yang menjerat Taufik dinilai memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Polisi menyebut dugaan penyiksaan terhadap korban yang berlangsung dalam waktu lama telah mengakibatkan korban mengalami luka fisik berat hingga kehilangan penglihatan secara permanen. Sebelum dimasukkan ke sel isolasi, Taufik terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran kepolisian. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan kondisi tersangka sehat, negatif narkoba. Setelahnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan sesuai prosedur. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya. Tersangka sudah masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian
kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah, bukan sekitar Pak. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Oh ya. Taufik Hidayat, buronan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, akhirnya berhasil ditangkap polisi di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni malam. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector itu tampak mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Saat hendak dibawa menuju Mapolda Jawa Barat, Taufik di dalam mobil polisi membantah telah menyekat kekasihnya yang berinisial YTR selama 3 tahun seperti yang beredar. Dengan tangan terborgol, ia mengaku korban disekap selama 1 tahun 6 bulan. Meski membantah durasi penyekapan tersebut, Taufik mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Selama berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Taufik terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Ia bahkan sempat memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Dalam rekaman video lain bersama anggota kepolisian, Taufik berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan sejelas-jelasnya kepada penyidik guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa?
Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Di mobilnya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lamboy. Berapa? Mana nih dia komandan? Sudah itu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan saya penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Oh Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Ya. Siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama? Disekap 1,5 tahun, bukan sekap, Pak. 1,5 tahun, Pak. Tahun setengah ya. Oh iya. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti harus bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga. Pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Di balik sikap tenangnya saat ditangkap, pelaku ternyata sempat dilanda kepanikan dan berpindah-pindah lokasi demi menghindari kejaran polisi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 malam di perumahan Gria Pesona Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat diamankan, pelaku diketahui bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya. Menurut Irjen Rudi, setelah kasus tersebut terungkap ke publik, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten. Ia memilih wilayah tersebut karena menganggap bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari pengejaran aparat. Namun, selama dalam pelarian, kondisi psikologis pelaku disebut terus tertekan akibat statusnya sebagai buronan, ditambah masifnya pemberitaan dan sayembara yang beredar di masyarakat. Taufik bahkan mengaku selalu merasa ketakutan dan mencurigai setiap orang yang ditemuinya. Karena merasa tidak lagi aman, pelaku akhirnya memutuskan kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Ciparai. Meski demikian, keberadaannya telah lebih dulu dipantau oleh tim cyber dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Jejak pelarian Taufik mulai terungkap setelah polisi mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang dilakukannya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Berbekal petunjuk tersebut, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran hingga mengepung kawasan perumahan Gria Pesona dan akhirnya berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya dari pagi. Kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap.
Berapa hari sebelum ke Majalaya pernah kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada. Setelah pelariannya berakhir di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dipastikan tidak akan ditempatkan di sel tahanan biasa. Polda Jawa Barat memutuskan mengisolasi tersangka di sel khusus dengan pengawasan ketat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik akan menghuni sel seorang diri di Mapolda Jawa Barat tanpa ditempatkan bersama tahanan lain. Selain itu, ruang tahanan tersebut dilengkapi kamera pengawas yang memantau aktivitas tersangka selama 24 jam penuh. Menurut Kapolda, penempatan di sel khusus dilakukan sebagai bagian dari pengamanan karena kasus yang menjerat Taufik dinilai memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Polisi menyebut dugaan penyiksaan terhadap korban yang berlangsung dalam waktu lama telah mengakibatkan korban mengalami luka fisik berat hingga kehilangan penglihatan secara permanen. Sebelum dimasukkan ke sel isolasi, Taufik terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran kepolisian. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan kondisi tersangka sehat, negatif narkoba. Setelahnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan sesuai prosedur. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka kita masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan
Ya, pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah hasil kampak. 1 tahun setengah. Tahun setengah ya. Oh ya. Taufik Hidayat, buronan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, akhirnya berhasil ditangkap polisi di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni malam. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector itu tampak mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Saat hendak dibawa menuju Mapolda Jawa Barat, Taufik di dalam mobil polisi membantah telah menyekap kekasihnya yang berinisial YTR selama 3 tahun seperti yang beredar. Dengan tangan terborgol, ia mengaku korban disekap selama 1 tahun 6 bulan. Meski membantah durasi penyekapan tersebut, Taufik mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Selama berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Taufik terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Ia bahkan sempat memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Dalam rekaman video lain bersama anggota kepolisian, Taufik berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan sejelas-jelasnya kepada penyidik guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Di dalam mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jawa Barat ya. Tapi lamboy. Berapa? Mana nih dia komandan? Sudah gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Ya, insya Allah. Pemenangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Ya. Siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah hasil kampak. 1 tahun setengah, Pak. Tahun setengah ya. Oh iya. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau bagaimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga.
Pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Di balik sikap tenangnya saat ditangkap, pelaku ternyata sempat dilanda kepanikan dan berpindah-pindah lokasi demi menghindari kejaran polisi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 malam di perumahan Gria Pesona Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat diamankan, pelaku diketahui bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya. Menurut Irjen Rudi, setelah kasus tersebut terungkap ke publik, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten. Ia memilih wilayah tersebut karena menganggap bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari pengejaran aparat. Namun, selama dalam pelarian, kondisi psikologis pelaku disebut terus tertekan akibat statusnya sebagai buronan, ditambah masifnya pemberitaan dan sayembara yang beredar di masyarakat. Taufik bahkan mengaku selalu merasa ketakutan dan mencurigai setiap orang yang ditemuinya. Karena merasa tidak lagi aman, pelaku akhirnya memutuskan kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Ciparai. Meski demikian, keberadaannya telah lebih dulu dipantau oleh tim cyber dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Jejak pelarian Taufik mulai terungkap setelah polisi mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang dilakukannya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Berbekal petunjuk tersebut, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran hingga mengepung kawasan perumahan Gria Pesona dan akhirnya berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Dari pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Berapa hari sebelum itu ke Majalaya pernah kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus, ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada. Setelah pelariannya berakhir di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR dipastikan tidak akan ditempatkan di sel tahanan biasa. Polda Jawa Barat memutuskan mengisolasi tersangka di sel khusus dengan pengawasan ketat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik akan menghuni sel seorang diri di Mapolda Jawa Barat tanpa ditempatkan bersama tahanan lain. Selain itu, ruang tahanan tersebut dilengkapi kamera pengawas yang memantau aktivitas tersangka selama 24 jam penuh. Menurut Kapolda, penempatan di sel khusus dilakukan sebagai bagian dari pengamanan karena kasus yang menjerat Taufik dinilai memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi.
Polisi menyebut dugaan penyiksaan terhadap korban yang berlangsung dalam waktu lama telah mengakibatkan korban mengalami luka fisik berat hingga kehilangan penglihatan secara permanen. Sebelum dimasukkan ke sel isolasi, Taufik terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran kepolisian. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan kondisi tersangka sehat, negatif narkoba. Setelahnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan sesuai prosedur. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka sudah masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama di Sukabumi? 1 tahun setengah, bukan sekitar Pak. 1 tahun setengah. Tahun setengah ya. Oh ya.
Taufik Hidayat, buronan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung akhirnya berhasil ditangkap polisi di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni malam. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector itu tampak mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Saat hendak dibawa menuju Mapolda Jawa Barat, Taufik di dalam mobil polisi membantah telah menyekap kekasihnya yang berinisial YTR selama 3 tahun seperti yang beredar. Dengan tangan terborgol, ia mengaku korban disekap selama 1 tahun 6 bulan. Meski membantah durasi penyekapan tersebut, Taufik mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Selama berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Taufik terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Ia bahkan sempat memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Dalam rekaman video lain bersama anggota kepolisian, Taufik berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan sejelas-jelasnya kepada penyidik guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Mobil, ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jawa Barat ya. Tapi alhamdulillah. Berapa? Komandan ini dia komandan. Sudah di Atau habis di tengah. di tengah. Ya, insya Allah. Komandan saya penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Oh Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Ya. Siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama? Disekap 1 tahun setengah. Masih Pak. 1 tahun setengah, Pak. Tahun setengah ya. Oh iya. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya, udah berarti harus bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau bagaimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga. Pelarian Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Di balik sikap tenangnya saat ditangkap, pelaku ternyata sempat dilanda kepanikan dan berpindah-pindah lokasi demi menghindari kejaran polisi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 malam di perumahan Gria Pesona Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat diamankan, pelaku diketahui bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya. Menurut Irjen Rudi, setelah kasus tersebut terungkap ke publik, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten. Ia memilih wilayah tersebut karena menganggap bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari pengejaran aparat. Namun, selama dalam pelarian, kondisi psikologis pelaku disebut terus tertekan akibat statusnya sebagai buronan, ditambah masifnya pemberitaan dan sayembara yang beredar di masyarakat. Taufik bahkan mengaku selalu merasa ketakutan dan mencurigai setiap orang yang ditemuinya. Karena merasa tidak lagi aman, pelaku akhirnya memutuskan kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Ciparai. Meski demikian,
Keberadaannya telah lebih dulu dipantau oleh tim cyber dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Jejak pelarian Taufik mulai terungkap setelah polisi mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang dilakukannya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Berbekal petunjuk tersebut, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran hingga mengepung kawasan perumahan Gria Pesona dan akhirnya berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Sewa baru atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya dari pagi. Kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Berapa hari sebelum ke Majalaya pernah kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus, ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada. Setelah pelariannya berakhir di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dipastikan tidak akan ditempatkan di sel tahanan biasa. Polda Jawa Barat memutuskan mengisolasi tersangka di sel khusus dengan pengawasan ketat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik akan menghuni sel seorang diri di Mapolda Jawa Barat tanpa ditempatkan bersama tahanan lain. Selain itu, ruang tahanan tersebut dilengkapi kamera pengawas yang memantau aktivitas tersangka selama 24 jam penuh. Menurut Kapolda, penempatan di sel khusus dilakukan sebagai bagian dari pengamanan karena kasus yang menjerat Taufik dinilai memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Polisi menyebut dugaan penyiksaan terhadap korban yang berlangsung dalam waktu lama telah mengakibatkan korban mengalami luka fisik berat hingga kehilangan penglihatan secara permanen. Sebelum dimasukkan ke sel isolasi, Taufik terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran kepolisian. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan kondisi tersangka sehat, negatif narkoba. Setelahnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan sesuai prosedur. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya. Tersangka kita masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian
kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama di Sukabumi? 1 tahun setengah. Masih Pak. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Oh ya. Taufik Hidayat, buronan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, akhirnya berhasil ditangkap polisi di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni malam. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector itu tampak mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Saat hendak dibawa menuju Mapolda Jawa Barat, Taufik di dalam mobil polisi membantah telah menyekat kekasihnya yang berinisial YTR selama 3 tahun seperti yang beredar. Dengan tangan terborgol, ia mengaku korban disekat selama 1 tahun 6 bulan. Meski membantah durasi penyekapan tersebut, Taufik mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Selama berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Taufik terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Ia bahkan sempat memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Dalam rekaman video lain bersama anggota kepolisian, Taufik berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan sejelas-jelasnya kepada penyidik guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Nanti saya tanya petik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik.
Topik siapa? Taufik Hidayat Pak. Taufik. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Di mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Film Berapa? Komandan di komandan. Gitu. Atau habis di tengah. Komandan saya kemenangannya habis. Iya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Oh Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama? Disekap 1 tahun setengah. Masih Pak. Hah? 1 tahun setengah Pak. Tahun setengah ya. Oh iya. Lari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya untuk proses semua Siap. tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Pak. Siap. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga. Pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Di balik sikap tenangnya saat ditangkap, pelaku ternyata sempat dilanda kepanikan dan berpindah-pindah lokasi demi menghindari kejaran polisi. Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Rudi Setiawan mengatakan Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 malam di perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat diamankan, pelaku diketahui bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya. Menurut Irjen Rudi, setelah kasus tersebut terungkap ke publik, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten. Ia memilih wilayah tersebut karena menganggap bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari pengejaran aparat. Namun, selama dalam pelarian, kondisi psikologis pelaku disebut terus tertekan akibat statusnya sebagai buronan, ditambah masifnya pemberitaan dan sayembara yang beredar di masyarakat. Taufik bahkan mengaku selalu merasa ketakutan dan mencurigai setiap orang yang ditemuinya. Karena merasa tidak lagi aman, pelaku akhirnya memutuskan kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Ciparai. Meski demikian, keberadaannya telah lebih dulu dipantau oleh tim cyber dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Jejak pelarian Taufik mulai terungkap setelah polisi mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang dilakukannya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Berbekal petunjuk tersebut, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran hingga mengepung kawasan perumahan Gria Pesona dan akhirnya berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya dari pagi. Kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap.
beberapa hari sebelum ke Majalaya pernah kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada. Setelah pelariannya berakhir di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, dipastikan tidak akan ditempatkan di sel tahanan biasa. Polda Jawa Barat memutuskan mengisolasi tersangka di sel khusus dengan pengawasan ketat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik akan menghuni sel seorang diri di Mapolda Jawa Barat tanpa ditempatkan bersama tahanan lain. Selain itu, ruang tahanan tersebut dilengkapi kamera pengawas yang memantau aktivitas tersangka selama 24 jam penuh. Menurut Kapolda, penempatan di sel khusus dilakukan sebagai bagian dari pengamanan karena kasus yang menjerat Taufik dinilai memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Polisi menyebut dugaan penyiksaan terhadap korban yang berlangsung dalam waktu lama telah mengakibatkan korban mengalami luka fisik berat hingga kehilangan penglihatan secara permanen. Sebelum dimasukkan ke sel isolasi, Taufik terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran kepolisian. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan kondisi tersangka sehat, negatif narkoba. Setelahnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan sesuai prosedur. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya. Tersangka kita masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan
pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah. Masih Pak. 1 tahun setengah Pak. 1 tahun setengah ya. Oh iya. Taufik Hidayat, buronan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, akhirnya berhasil ditangkap polisi di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni malam. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector itu tampak mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Saat hendak dibawa menuju Mapolda Jawa Barat, Taufik di dalam mobil polisi membantah telah menyekap kekasihnya yang berinisial YTR selama 3 tahun seperti yang beredar. Dengan tangan terborgol, ia mengaku korban disekap selama 1 tahun 6 bulan. Meski membantah durasi penyekapan tersebut, Taufik mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Selama berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Taufik terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Ia bahkan sempat memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Dalam rekaman video lain bersama anggota kepolisian, Taufik berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan sejelas-jelasnya kepada penyidik guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Taufik Hidayat Pak. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah Taufik Hidayat. Kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jawa Barat ya. Berapa? Oh, komandan ini komandan. Sudah gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan komandannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Ya. Siapa namanya? Taufik Hidayat Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap? 1 tahun setengah. Masih Pak. 1 tahun setengah Pak. 1 tahun setengah ya. Oh iya. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang. Daerah sana Pak. Ya udah berarti langsung bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget Pak. Nyesal. Siap. Ya udah siap. Oke ya. Pak. Siap. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga.
Pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR asal Rancaikek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Di balik sikap tenangnya saat ditangkap, pelaku ternyata sempat dilanda kepanikan dan berpindah-pindah lokasi demi menghindari kejaran polisi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 malam di perumahan Gria Pesona Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat diamankan, pelaku diketahui bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya. Menurut Irjen Rudi, setelah kasus tersebut terungkap ke publik, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten. Ia memilih wilayah tersebut karena menganggap bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari pengejaran aparat. Namun, selama dalam pelarian, kondisi psikologis pelaku disebut terus tertekan akibat statusnya sebagai buronan, ditambah masifnya pemberitaan dan sayembara yang beredar di masyarakat. Taufik bahkan mengaku selalu merasa ketakutan dan mencurigai setiap orang yang ditemuinya. Karena merasa tidak lagi aman, pelaku akhirnya memutuskan kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Ciparai. Meski demikian, keberadaannya telah lebih dulu dipantau oleh tim cyber dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Jejak pelarian Taufik mulai terungkap setelah polisi mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang dilakukannya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Berbekal petunjuk tersebut, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran hingga mengepung kawasan perumahan Gria Pesona dan akhirnya berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Baru atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Dari pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Berapa hari sebelum ke Majalaya pernah kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus, ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada. Setelah pelariannya berakhir di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR dipastikan tidak akan ditempatkan di sel tahanan biasa. Polda Jawa Barat memutuskan mengisolasi tersangka di sel khusus dengan pengawasan ketat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik akan menghuni sel seorang diri di Mapolda Jawa Barat tanpa ditempatkan bersama tahanan lain. Selain itu, ruang tahanan tersebut dilengkapi kamera pengawas yang memantau aktivitas tersangka selama 24 jam penuh. Menurut Kapolda, penempatan di sel khusus dilakukan sebagai bagian dari pengamanan karena kasus yang menjerat Taufik dinilai memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi.
Polisi menyebut dugaan penyiksaan terhadap korban yang berlangsung dalam waktu lama telah mengakibatkan korban mengalami luka fisik berat hingga kehilangan penglihatan secara permanen. Sebelum dimasukkan ke sel isolasi, Taufik terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran kepolisian. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan kondisi tersangka sehat, negatif narkoba. Setelahnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan sesuai prosedur. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka sudah masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan, sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya, yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama di Sukabumi? 1 tahun setengah. Masih apa? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Oh ya.
Taufik Hidayat, buronan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung, akhirnya berhasil ditangkap polisi di wilayah Majalaya pada Selasa 23 Juni malam. Pria yang diketahui berprofesi sebagai debt collector itu tampak mengenakan kaos hitam dan topi hitam. Saat hendak dibawa menuju Mapolda Jawa Barat, Taufik di dalam mobil polisi membantah telah menyekat kekasihnya yang berinisial YTR selama 3 tahun seperti yang beredar. Dengan tangan terborgol, ia mengaku korban disekat selama 1 tahun 6 bulan. Meski membantah durasi penyekapan tersebut, Taufik mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Selama berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, Taufik terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Ia bahkan sempat memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Dalam rekaman video lain bersama anggota kepolisian, Taufik berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan sejelas-jelasnya kepada penyidik guna mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Nanti saya tanya tapi jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik. Iya, dan aman. Alhamdulillah. Di dalam mobil ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi lamboy. Berapa? Komandan di dia komandan. Sudah gitu. Atau habis di tengah. Di tengah. Komandan saya penangannya habis. Ya, nah alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Ya. Siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama? Disekat 1 tahun setengah. Bukan sekat, Pak. 1 tahun setengah, Pak. Tahun setengah ya. Oh iya. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti harus bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah siap. Oke ya. Pak. Siap. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga. Pelarian Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, akhirnya terungkap. Di balik sikap tenangnya saat ditangkap, pelaku ternyata sempat dilanda kepanikan dan berpindah-pindah lokasi demi menghindari kejaran polisi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 malam di perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Saat diamankan, pelaku diketahui bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya. Menurut Irjen Rudi, setelah kasus tersebut terungkap ke publik, Taufik sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten. Ia memilih wilayah tersebut karena menganggap bisa menjadi tempat persembunyian yang aman dari pengejaran aparat. Namun, selama dalam pelarian, kondisi psikologis pelaku disebut terus tertekan akibat statusnya sebagai buronan, ditambah masifnya pemberitaan dan sayembara yang beredar di masyarakat. Taufik bahkan mengaku selalu merasa ketakutan dan mencurigai setiap orang yang ditemuinya. Karena merasa tidak lagi aman, pelaku akhirnya memutuskan kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya di Kecamatan Ciparai. Meski demikian,
Keberadaannya telah lebih dulu dipantau oleh tim cyber dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Jejak pelarian Taufik mulai terungkap setelah polisi mendeteksi aktivitas transaksi keuangan yang dilakukannya di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Berbekal petunjuk tersebut, tim gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran hingga mengepung kawasan perumahan Gria Pesona dan akhirnya berhasil menangkap Taufik tanpa perlawanan. Sewa baru atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona itu rumah kerabat. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya dari pagi. Kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal